Sahabat itu banyak dan punya karakter macam-macam. Dan kebaikan semuanya kebaikan, semua sahabat baik. Justru itu tidak perlu kamu mengadili dawe satu sahabat. Misalnya kue pro Abu Dzar, kemudian nanti kamu beda dengan Utsman. Masyhur kan khilafnya Utsman dan Abu Dzar, masyhur. Dua sahabat besar ini beda sama sekali. Sing Utsman kaya raya dan suka mengumpulkan harta, tapi karena dia orang soleh semuanya diorientasikan untuk kebaikan. Kita tahu perang Tabuk itu yang dipuji Nabi Sundul Langit Sayyidina Utsman karena penyumbang terbanyak. Zaman itu Utsman wis nyumbang 1000 dinar. Itu yang berupa emas, belum berupa ambek 100 kuda, ambek 100 unta, bi akta biha wa akhlasiha. Padahal 1000 dinar artinya hampir 4000 gram karena 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Kayak artinya gini, kalau kamu berlebihan tasawuf, gak suka harta, kamu berhadapan-hadapan dengan Sayyidina Utsman. Kena seneng duit sok kepengen ngamal, berhadapan-hadapan sama madhabnya Abu Dzar. Makanya biasa saja. Semua yang dipilih sahabat itu kebaikan. Ya kita sesuai takdir kita. Takdir ini sebenarnya justru apa kan ridho sampai kodok-kodok. Kenapa kok tetap kudu ridho sampai kodok-kodok? Ridho semodel bias. Sauni-unimu lumayan. Apa? Banyak seorang lagi ya kayak ini Dawud Sayyidina Utsman. Melihat orang lain semua selamat, melihat dirinya rusak. Itu maknanya hanya untuk menghilangkan takabur. Tapi kalau seperti itu Anda malah kehilangan syukur, jangan lakukan. Ya, wong kabeh bener kabeh kecuali aku. Kalau itu berlebihan menghilangkan syukur, maka jangan kamu lakukan. Karena kita diajari ngendikan apa alhamdulillah jadi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita sendiri punya hak dan mendapat hidayah dari Allah. Kenapa kita menafikan hidayahnya Allah pada diri kita, sementara kita meyakini hidayah itu pada orang lain? Akhirnya kan ngilangi syukur. Karena ada kan wong tasawuf sumber wong liya ku selamat kabeh kecuali kula, berarti Allah memberikan pada orang lain keselamatan, pada dia ketidakselamatan. Akhirnya kan hubungannya dengan Allah tidak baik. Seakan-akan Allah merhatikan orang lain, tidak merhatikan dia. Paham ya? Tapi kalau kamu terlalu menganggap Allah mau ngasih hidayat aku, terus kamu berpikir orang lain sesat, maka ujub. Nah kita ini ya tidak boleh ujub, tapi ya tidak boleh terus tidak syukur. Ya sudah, dikontrol. Mana? Ya sudah malam ini bener. Ya kowe itu bener. Kan malah dimaklumi mbek pangeran. Mergo alasannya apa? Kenapa? Kowe kok milih madzhab ngono to? Enggak tahu. Malah enak. Wong ra ro gak nek kitab ngono. Jadi bang milih madzhab malah salah. Pengamat-pengamat itu ora tau ngaji ora apa ngomong hukum Islam powe dene ra karuan. Tapi Senin mbek Selasa beda, Selasa mbek Rebo beda. Tanpa referensi tadi tak uni-unine no. Wadang pidato. Wah, zaman akhir kiai ra sugih ra dihormati wong. Makanya penting sugih. Mana ada dalam ajaran Islam target dihormati wong? Ono target nih Islam supaya dihormati? Enggak ada kan? Bukan omongan ngelantur. Besok enak ngomong. Wes puin ada tuh melarat bebas hisap. Memangnya mau melarat itu rada duit dong. Kadang rada duit tapi ngerasani terus. Berdua apa hisap. Memang kamu hisap memperkara dunia tok. Perkara hasil jadi hisap. Perkara gerbang jadi hisap. Ini rata ngaji terus tidak ngomong seuni-uni nih. Tapi kalau kita tahu ngaji kan gitu, wong suka dihisap dunia ini, wong melarat dihisap cangkeme, kadang main ngerasa nih, iya kan? Wong alim kadang dihisap tomae, kadang-kadang berlebihan harap-harap nih umatnya. Wong bodoh dihisap rarohai guru nih, kuabe kena hisap. Saya kira kena hisap ya panitia kiamat nih, saman nih, wali-wali nih bener kena hisap. Mereka kan jadi seksi kan gak kena audit hakim. Jadi wali-wali ulama-ulama itu rapati kena hisab. Mereka jadi seksi kena hisab dong. Gak jadi diceluk. Bener kita ngaji gue nasa ilbat. Dia pasti paham. Katusnya bodoh. Katusnya bodoh. Gak paham kok ngaji terus. Hebat berarti. Yo hebat orang. Mau nak paham kok ngaji. Hebat. Terus anak kau. Lego kayak ngaji gue enggak paham. Dia katusnya paham. Yo hebat. Jadi akhirnya hebat kan. Akhirnya kelas udah syaratnya. Insya Allah hebat kabeh. Jadi ada orang-orang yang jadi nanti orang-orang alim itu baik pengiran kalau dia ikhlas semua dosanya dimaafkan terus ganjaran itu sudah selesai terus nggak menjadi seksi. Nah pas mulai jadi seksi dia sudah terbebas. Mulanya para nabi itu tidak kena hisab karena nabi itu jadi saksi. Di mana-mana saksi itu tidak kena audit. Misalnya di pengadilan saksi itu kan nggak mungkin jadi tersangka.
Tapi jangan saksi yang dalam bahasa KPK, enggak. Memang benar-benar saksi. Makanya bahasa saksi di KPK itu kalau beda dengan bahasa saksi dalam agama. Saya ulang lagi ya. Awas loh benar terjebak dalam bahasa hukum positif. Saksi kalau dalam bahasa KPK itu kan gini. Misalnya Fauzi korupsi, Mustafa teman dekatnya. Yang terbukti korupsi Fauzi kena OTT. Maka Mustafa dipanggil sebagai saksi. Maka potensinya nanti menjadi tersangka. Kan mereka kecipratan. Ya kan? Tapi kalau dalam bahasa agama enggak, saksi itu adalah orang yang melihat satu kesalahan dan dia tidak terlibat sama sekali. Ada tambahnya, melihat satu kesalahan atau satu kejadian dan tidak terlibat sama sekali, dia bersalah. Jadi misalnya ada orang nyuwun sewu zina, kemudian kamu menyaksikan, itu benar-benar saksi. Tapi nak ndelok mergo antri gentenan. Iku rasa siblas dong, paham ya? Iku jenenge wong antri ya. Lo paham ya? Nah, nanti para nabi itu jadi saksi atas umatnya. Itu maksudnya benar-benar saksi, nggak terlibat sama sekali. Semua wali nanti jadi saksi. Ya tentu kelas-kelasan ya. Jadi paham ya? Makanya nanti itu saksi itu nggak akan kena pengadilan. Namanya apa? Karena dia didatangkan benar-benar jadi. Nah, kalau agamanya saksi itu mirip saksi kecelakaan itu lebih benar contohnya. Nah, saksinya para nabi itu mirip kayak saksi kecelakaan. Misalnya ada orang nabrak orang. Saksi ini kan benar-benar tidak terlibat. Ya, itu betul itu. Bahasa saksi itu betul. Tapi kalau di KPK itu agak salah dalam, maksudnya agak nggak kayak bahasa agama. Dikatakan saksi tapi suatu saat jadi itu nggak bisa kalau dalam bahasa agama nggak bisa. Bahasa agama loh ya. Karena di mana-mana saksi itu yang menyaksikan kejadian, bukan yang terlibat. Jadi nak saksi kecelakaan itu benar. Betul ini yang nabrak ini betul Pak. Tadi pas kejadian saya pas di sini. Itu kan nggak mungkin jadi tersangka, tetap saksi. Paham ya? Nah, Rasulullah nanti itu seperti itu. Maksudnya seperti itu benar-benar nggak terlibat kesalahan umatnya, tapi jadi saksi karena beliau ketuanya, imamnya. Apa betul Muhammad ini umat kamu? Ya. Ukurannya apa? Dia sering baca sholawat. Ya nanti orang bisa ukurannya apa? Badannya gini, macam-macam lah. Terus bajunya gini, macam-macam. Ya sudah, itu jadi. Kemudian ketika diputuskan disiksa misalnya, Nabi Nusafati. Ya sudah seperti itu saja. Terus para ulama juga gitu. Setelah dosanya dimaafkan karena dia lamangit maya agama, diminta jadi saksi. Apa betul ini pernah ngaji kamu? Intinya syaratnya apa ini? Ya terus itu. Disebut fakai faidah jina min kulli ummatin bisyahidi wa jina bika ala haula'i syahidah. Tapi tadi loh ya, bahasa saksi dalam agama itu saksi adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dan tidak mungkin terlibat. Jadi jangan bayangkan bahasa saksi dalam KPK itu tidak baik. Bahasa itu tidak baik untuk agama. Saya kalau hukum positif di bahasa itu ya monggo lah, itu kan di luar kita ya kita. Tapi kalau saja agama itu gitu. Ya kayak tadi contoh paling gampang tadi. Ada orang zina kamu melihat terjadi saksi itu saksi. Tapi nak delok mergo ngantri itu tidak saksi jadi paham? Paham jelas ya? Ngomong ini agak terang lo jelas kok. Modelnya kompak tuh ini. Jadi enak ya, jadi kalau suwun lah, pokoknya kebaikan sahabat itu semuanya baik, tapi tidak saling meruntuhkan. Kamu bisa mengikuti pendapat Abu Dzar tanpa mengesampingkan mazhabnya Sayyidina Utsman. Begitu juga kamu bisa saja ingin kaya kayak Sayyidina Utsman tanpa mengesampingkan pendapat Abu Dzar. Ya sudah biasa saja. Semua kebaikan dan kebaikan variasinya banyak. Nah, ini Kanjeng Nabi itu luar biasa. Kalau menghentikan kebaikan itu minimal dalam satu majlis kata sahabat itu kadang sampai 60 kali. Al iman bitun wasituna bid'ah. Al iman syu'bus seperti itu. Makanya banyak ulama ngarang syu'abul iman, beberapa cabang-cabangnya itu Nabi dalam satu majlis kadang ngendikan sampai 60. Misalnya tadi Nabi cerita ada seseorang lewat kemudian ada duri disingkirkan dari jalan, kemudian Allah mengampuni dia. Orang kayak Kiai Saiki misalnya pro istighfar, promosi istighfar sampai umatnya menjak nangis perkara istighfar, itu kurang baik. Allah kadang ngampuni kita itu tidak dengan jalan istighfar. Banyak cerita Nabi, ada orang melihat anjing melet-melet, terus dia tadi mengalami kehausan, terus dia bilang ini anjing ini ngalami kayak yang saya alami. Kemudian dia turun ke sumur membeli asuiku.
orang itu dalam hati istighfar apa enggak kan? Dia dimaafkan Allah karena cintanya pada hewan. Iya enggak? Ada kita seperti itu. Ada orang rumah yatim. Itu Nabi enggak cerita sisi istighfarnya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan yang rumah yatim fil jannah. Nah ini kalau kita hanya ngomong istighfar toh akhir umat istighfar tenanan nangis tenan tapi mediti ra karuan. Bukan yang penting. Istighfar ini apa-apa, enggak bisa seperti itu. Maka kalau kamu jadi mursyid, suatu saat kita jadi mursyid, mursyid tua, kamu harus ngomong. Nah apa ngajak istighfar ngomongnya jujur. Bongko istighfar sarang-sarang deh, niki bagian dari kebaikan. Tapi minjang sing wolowo tetap lomo, sing medit dilereni medit maksudnya. Sehingga orang tahu bahwa istighfar itu tidak segala-galanya. Coba Nabi nak ngedikan di mana coba? Wa'at bi isayyatal hasanata tamquha. Kira bar ngamal lelek nglakoni keapian. Enggak ada di hadis wa'at bi isayyata al istighfar, enggak ada. Di Quran juga gitu. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Setiap habis elek tapi misalnya aku bar ngenyek Fauzi elek. Kok langsung gedhe gak lek ganteng. Tapi nak iso tambah elek perkarane ngenyek jebule mendingan. Tapi secepatnya. Paham ya apa? Secepatnya wa'at bi isayyatal hasanata tamhuha. Misalnya gue baru ngeritik wong mukmin. Orang mukmin Indonesia itu tidak maju, tidak dinamis. Ya kayak di Singapura. Biasanya narasumber kan. Bangsa kita, gue itu pemalas. Gak kayak orang Singapura. Dari seminar ke guri. Mungkin ada betul Singapura. Apa yang Indonesia? Narasumber sebelumnya. Nah, nak baru ngomong ngono kok dene nanti di rumah ngerasa salah. Wah, saya ini kok mengkritik bangsa sendiri. Kudu langsung, ya Allah, semua keburukan saya tadi tak tanggung saya. Dan semua yang saya kritik, saya salahkan. Jadikan itu kafarah mereka. Jadi yang namanya kebaikan itu diantaranya istighfar. Tapi tidak semua dosa bisa kamu hapus dengan istighfar. Kayak misalnya, kayak diutang wong. Terus rabuk sahur tapi astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari pengiran hubungannya aku ramelok utangi gue jalur sepuro. Nabi itu kalau ngedikan kebaikan itu sampai 60 item terus lagi 60 item. Wa imatatul adza minatariqan al iman gini a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit terus ngendikan gitu. Tasodaku, sedekah walau fit sana saten sana contoh sikil wedhus. Wong Arab ora tau nyebleh pitik. Dadi senajan iki cek sikil wedhus. Dadi ra kena mbok kiasno, nak ngono pitik senajan to ceker yo ora. Coba kai malah tersinggung dul ngawur. Kias iku yo sing nalar, wong Arab ku nak mayor nyembelih wedhus. Mulane sedekah senajan to sikil wedhus. Bareng wong kiai Indonesia nak mayoran mau nyembelih pitik. Akhirnya sedekah tangga deh. Ceker orang ngono tuh, biasa orang ngono. Biasa gini sikil wedhus itu ono nilainya, lah cakar orang ono nilainya. Saya ulang lagi, Nabi itu kalau menghentikan kebaikan, kadang kalau satu majelis itu 60. Sehingga kebaikan benar-benar variasi. Kamu sudah kau walau firsana satin. Kalau kamu masak, dudoy sing akeh, ben iso diterotong-rotong terus menghentikan gitu. Kalau gak bisa semua, ditol koti wajib, sementing wajah kamu ceria nak ketemu tong. Jadi terus di kalimatin thayyibah dengan kalimat tutur sapa yang baik. Dan itu ya nyon sewu menyebut istighfar itu hanya diantara. Sekarang banyak kiai yang hanya gerakannya ngajak istighfar. Bagaimana bisa? Misalnya ke istighfar terus mbok murah di duit mbok barno. Terus ngerti sirai ngeluh ra butuh kok obat. Astagfirullah, astagfirullah. Coba aku sirah dulu, astagfirullah. Nah itu resiko tasawuf tanpa fikih, makanya kacau, tatanan menjadi. Tapi yang benar kan enggak, ibumu tuh obat, periksa no. Kemudian bersama dengan itu kita masih istighfar karena kita tidak pernah sempurna, iso ngelakoni hak-haknya ibu. Kalau tak dalam bulan namun kali, dalam ibu 5. Padahal saya punya tamu banyak ngaku kiai, ibu kalau bisa karena tadi nggak boleh seorang anak punya candalem lebih banyak timbang ibu karena ibu itu harus spesial. Saya berkali-kali ngomong juga saya, pokoknya ibu tindak rasa pamit. Supaya spesial, seorang tua itu, nak dulurku untuk pamit. Bukan karena saya ingin mendadak, supaya beda, bahwa kelasnya ibu itu beda dengan dulur. Tapi nak ibu rasa pamit, kan kunci di bawah situ. Oh nanti isen tenang, isen gara-gara ngajak kiai, kiai tenang, tidak ada ngomong asem.
Pikiran kula lagi nganggo mobil ada acara. Coba barang ke omah mobil kurang. Tapi kalau biasa kaidahnya gitu ya sudah. Yang berdua ibu. Jadi saya punya sekian aturan. Misalnya ini tahadus fin, saya punya sekian uang. Bilang dalam ini khusus ibu, nggak usah pamit. Ini ada sekian fasilitas uang, kalau untuk ibu nggak usah pamit. Ini mobil, kalau untuk ibu nggak usah pamit. Padahal ibu nggak ada ngomong tindak ning sawah, misalnya ngomong sepuh, nanti kadang kalau sawah, ini ngomong mobil. Ya cadalku tak bisa gitu. Misalnya cadalku Pak Ibu lagi seneng perkara segala yang diminta bantu cadalku. Padahal itu tugas di saya, tetap akan mengalahkan. Kalau ibu mengendaki kamu, meskipun kamu tugas di saya menangkan itu. Giling-gilingan kalau kita ini hormat. Itu oke. Jadi kita mengimplementasikan al-jannatu tahta aqdamil ummat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maknanya paling gampang adalah keinginan kita runtuhkan semuanya demi keinginan ibu. Setidaknya ada aplikasinya. Kalau bahasa komputer itu ada aplikasinya. Mau hadis itu tapi jebule. Ya mobil sendiri, ibu. Piye kok? Itu pengajian. Itu pengajian itu boleh duit, nak ngurmati ibu malah karuan swarga anak-anak. Kecuali pengajian ikhlas, karena ikhlas juga ngamuk tiga ibu. Baca nom misalnya pengajian mau kirim tiga ibu ubal lah kena ujian nom. Isin aku kiai, isin mana nara toat. Wah anak-anak. Marah ini watang ini mana ini. Maka fakta itu penting karena itu yang bisa bikin standar, apa? Bisa bikin apa? Standar. Oke jelas aturan mainnya bahwa kita jauh di bawah ibu, sehingga wujudkan dalam aturan hidup itu tadi misalnya khusus ibu nggak usah pamit. Kalau dalam diceluk ibumu menangkan mengalahkan diri saya, sehingga Allah berso kalau orang ini luar biasa, benar-benar al-jannatu tahta aqdamil ummat. Allah berkali-kali nyeluk dalam misalnya ada tamu gitu, untuk mbak-mbak untuk kopi juga, buat nonton tidak ibu ya sudah selesai sudah. Jadi jelas aturan. Jadi orang istighfar toh. Ya jelas ya aturan pengiran seperti wa yadruna bil hasanatis sayyi'ah. Setiap kesalahan kita terutuli, kita hapus dengan kebaikan. Kesalahan wong utang ya. Nyaur. Apa istighfar? Kesalahan wong kodok subuh, istighfar apa langsung kodok subuh? Mana ana kodok subuh ya kodok subuh bareng ra usah kodok. Astagfirullahaladzim. Ruwe potong ra iso ngaji ruwe potong. Dibantah wong khusuk, angel. Maksudnya sawangane iku otoritasnya tinggi dia, ngene uraan kono apa. Nek rapati ngalim rasa khusuk, mari didel wong temen-temen. Akhirnya malah repot, agama iki malah repot. Biasa wae, dadi nek masalah iku wong ya rapati ngandel ngono. Jadi gue kali apa salah ben wong rapati ngandel. Mbak Matar kula bener masalah pengakuan ulama-ulama di sini. Pokoknya mantafaqoha walam yatasawwaf ikut tafasako. Siapa yang berfikih tidak bertasawuf itu berstatus fasik. Fasik itu masih mendingan. Tapi tasawuf saja tidak fikih tahzan maka menjadi kafir zindik. Karena pasti punya keputusan khilafal Quran wa sunnah. Dia sering punya keputusan yang jauh berbeda dari Quran dan sunnah. Karena ada ilmu. Apa ada? Tidak ada. Kalau bolak-balik ono wong puluhan tahun ra salat, bareng tobat kepengen salat. Sowan wong model ngono-ngono iku wis penting istighfar sing akeh. Bar saiki. Bareng sowan aku ya tetep wis ngene ae, pokoke tiap salat pembidul itu. Anggap bae sing sitok iku ngodoki masa lalu. Tak dereng 10 tahun Gus. Lah nek ben cepet 10 tahun tiap salat kuwi ping 10. Lah kok terus asik tobat kok kesel ae mending ngono. Lha fikih kan aturan mainnya jelas karena dia ada sholat 10 tahun ya sudah. Setiap sholat gue double. Anggap baik sing sitok sholat hari ini, sing sitok sholat masa lalu, paham ya? Lah nak 10 tahun ya tak tahu naik 10 tahun ya berarti wis bar. Lah nak pengen cepat bayar kredit tiap bar sholat. Jadi 10, jadi ngambil kredit mobil yang langsung ya. 10 juta kan cepat selesai. Apa paket sing 1 juta tapi 4 tahun misalnya kan. Jadi kalau fikih jelas aturannya apa? Gus kula nu ra salat. Kula nate sowane wong fasik tapi tahu santri terus fasik. Gak salat 3 tahun. Super. Wah, nuwang kula tobat Gus. Wis salat nek ora salat berapa tahun? Kita 3 tahun iki eling jelas. Ya ora takon istighfar ya setiap salat itu udah beli.
Nah, tapi ya mau istighfar itu engkau bahas engkau, penting wajib sih, kenapa? Lo nasi gitu, lo kau beristighfar, malah kiai rapal tuh nggak sholat temen, lah kok itu? Lah akhir julus pinas saja tuh namanya Robbil Firli Warhamni, lah rumah tamu itu gak istighfar, mong sholat, kadang kiai, aku rapal istighfar, lah pas lu pinas saja tuh meniki, apalam sholat deh, Robbil Firli, aku anggap tuh ngopo. Tunggu sugihan namanya. Jadi agar julus beda saja kan otomatis begini. Lalu tunggu istighfar atau tunggu sugihan. Malah ngaji ya fakih itu perkuat supaya aturan dalam Islam itu jelas. Dan nanti setelah itu baru ngomong tasawuf. Jadi misalnya zakat, ya sudah uang zakat itu sekian. Setelah satu nisab wajib zakat dan kewajibannya tiap tahun. Ya sudah seperti itu. Diberikan siapa? Ke mustahik. Mustahik itu sebenarnya ada 8. Sudah jelas detail. Lalu orang 8 ini kalau nggak ada ya diberikan yang ada. Kan dulu partai itu 8. Lama-lama kan tinggal 2 misalnya. Nah, ya Kubusana dan sini kan. Neng Indonesia kan paling karek mufukara sampai masakin. Karena kalau amil di Indonesia rata-rata kan dikelola diurus negara. Apalagi yang basnas itu kan digaji negara. Tapi kalau di masjid-masjid ada amil, tapi kan sukarelawan. Kalau misalnya amil zakat, memiliki amil zakat tuh gak ya umum rantul. Foto-foto kancan nom-nom anak kiai ini anak kaji-kaji kan bisa gaya-gaya kan serabut untuk beras. Bukai malah tersinggung, kok beras? Memang nek juga bareng jadi amil zakat kita bukai beras. Manuk tapi bukai beras yang mana? Kalau lah ya setuju ya amil masjid dikai karena apa ya anak-anak muda itu kan bocah yang enggak banyak kepentingan, ben kulino ikhlas, cara ulah ben kulino ikhlas, ben ngono terus, nah ada sing suka ngekei kopi, rokokan, ben bunga-bunga terus pokoknya sementing. Sok danom, kok ijen nom, kok mikir apa? Beras perkara nih, rasa awak apa? Ambil, itu apa-apaanan. Wong ora dididik, ikhlas tuh. Cara pulau nurau, jadi si ambil zaman Nabi bayangannya ragono tuh kontok. Kanjeng Nabi ku ngutus Sayyidina Ali ning Yaman. Nggo ngurus zakat. Wis bisa bayang nomor dina Yaman. Wis ngono jek numpak unta. Mulane dhisik ambil iku untuk jatah. Aku yo kangelan tenan apa? Tapi kalau terus muni. Oh terus kowe aja dadi kok cara Gus ambil saiki ra untuk goblok lawas kira ngono. Ora ngono maksudnya iku yo kira-kira dhewe. Dadi dhisik gambarane ambil iku. Nabi ngutus Nabi ning Sayyidina Ali temu di Yaman. Terus ngendikan cung jupuk zakate wong Yaman. Enggak carane ngelola ngene tuh khodumin abniyaihim faturatu ala fuqaraihim yo zakat dijupuk saka wong sugih dikene fakir. Jadi dengan jarak seperti itu, kangelan seperti itu ya pantesin untuk ambil. Pantesin tuh. Iku aku gak yakin nak Sayyidina Ali untuk mergo Bani Hasyim. Tapi jelas itu ya sembah lah. Pokoke sementing wis bayang ngono. Mamane ku umpama amil untuk bayangno sing ana kangelan ya napa? Yang setahun pisan mau ngumpul ning masjid terus diterone rondo-rondo, iku ora beda motor. Mbek kanca-kancane guyon ya aku ya ngopi, guyon-guyon terus. Sapa rondo sing kurang iki. Ya sing ngono bariku wis ngono apa? Kok terus gue beras 2 kilo mulai itu. Apalagi anak-anak muda biasanya kan lebih ikhlas kan enggak masih banyak apa? Kepentingan, enggak banyak mikirnya sudah harus. Jadi kecuali kangelan, nah iso jelas, soalnya iso. Di Indonesia gimana? Kalau ambilnya benar-benar kayak kemarin saya punya teman pengurus zakat di Riau. Nah itu kalau setuju untuk tak takoi zakat di mana? Dia itu ikut lembaga. Itu dari Kepulauan Riau yang kota, itu dikirimkan ke pulau-pulau Riau kecil yang dalam layaran itu sampai 1 jam 2 jam. Ya kayak di Karimun Jawa itu kan misalnya ada pulau-pulau kecil yang tertinggal, jadi zakat ditororono. Ya itu kalau seperti itu kangelan gitu ada yang nantang marah bahaya, ya itu cara pulau ya untuk bagian. Mereka ya nak repot ya nak apa? Dan dia memang tidak punya pekerjaan, dia pekerjaannya yang sebagai pegawai amil zakat. Jadi pokoknya dikira-kira sendiri, apa? Dikira-kira sendiri. Nah, syukur-syukur sekarang banyak orang yang suka kemudian mengabdikan diri jadi relawan zakat, malah bagus kan dia tidak kepikiran dapat itu. Ya sudah, pokoknya sementing kalau seperti itu tuh nggak ada ukurannya. Istabtikol, tanyakan hatimu, itu pantas nombor kan.
apa pantes nompo ta ora. Wal maqalatu sabiul tema qala kang kaping 7 an alien radhiyallahu anhu wa karama la khamsu khisalin. Umpama ora ana te 5 tingkake sifat tegese pira-pira sifat madmuatin kang den wujud. Nasara yektine diwodo dikritik disalahkan nasara yektine dadi sopan nasu manusa kullu benas usolihin soleh kabeh. Kalau saja tidak ada hal 5 ini pasti semua orang soleh. Kholisina tegese lepas kabeh, kholis manane lepas atau terbebas kabeh minggu lifasatin sanging sakabehane kerusakan. Awalu hati kawitane khamsun alqanaatun rima. Bijali lan goblok. Mari donya rusak nak goblok nerompo. Tenang wae. Air itu tegese rido bijali lan goblok. Bi adamil ilmi lan orang ngerti bidini lan agama. Ada 5 hal yang andekan ndak ada hal ini maka orang semuanya soleh. 5 hal sing gak ana wong ra soleh siji alqanaah bijal. Goblok ya tenang wae. Iku semari perkara napa? Goblok ya tenang wae. Nanti kalau sampean ini gue hebat, gak tenang. Mulanya juga nafsu ibadat ngaji esok-esok war kodang itu. Berarti saya gak tenang. Perwiyatin wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sabana Nabi Allah yuk begitu. Iku sajane ya boleh cuma. Sajane cara gampang ya boleh. Allah ya boleh iku ora seneng sapa Allah. Allah ya boleh iku ora seneng sapa Allah. Nah yo begitu ya Allah ku ora nyenengno. Neng wong alim maksudnya Allah membuat orang alim normalnya orang seneng dunia. Saya aja nih gampang ya bodoh. Mau nih harokati orang harokati sing aram, harokati sing nulis orang harokati sing aram. Jadi nak saya beda ya salah. Sing harokati sing aram mesti nulis. Sing nulis, nak sing harokati sing aram kalau hormat ke saya Nawawi. Sing nulis ya kue barang kadang. Allah ya bodoh orang seneng sapa Allah kula alim ini saben-saben wong alim. Di dunia kelawan dunia urusan dunia ku dene pinter tapi jahilin bodoh bil akhirat kelawan urusan akhirat. Apa itu gak suka orang nak urusan dunia pinter ra karuan, nak urusan akhirat goblok ya gak karuan. Allah gak suka orang yang urusan dunia roh, nak urusan akhirat gak roh. Quran riwayat hadis sawal hakim marwi ana sallallahu alaihi wasallam qol lampul alim dhewe wong ngerti ku lampun wahid tapi wa lampul jahil ku dam bali itu sallallahu. Ana kok aku mek kowe dosane akeh kowe pokoke wis dampul alim dampun wahid wa dampul jahil dambani. Wong sonek apik muni dosa loro, ajane ora loro tok. Iki apik. Kok mesti temen kok mau loro kok penak. Loro pakai. Masuk loro ping, apa? Loro ta apa? Ping berkali-kali. Ora aku ngene hati sobat tilam. Terus dosa meneh wal khirsulan ngungseng seneng banget alat dunia yang atas itu. Riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam qol azudu taizuat fi dunya indan dunya. Ibu yurihu sonan nang nopo zuat alqalba ing ati wal badana lan badan. Wa warfatu te seneng di alam dunya kutut iku. Iku iso ngrepotno apa seneng alqalba ing ati wal badan ing badan wa terbroni. Wa ruya annahu qala nikmati dar ad-dunya. Nikmat iku nikmat banget apa adaru oma dunya utai dunya. Enak-enake omah ya dunya liman kedhe wong tasawada kang sangu sapa man minasang dunya li akhirati. Jadi dunya ini wilayah yang super, wilayah yang luar biasa. Asal kita gunakan untuk sangu akhir hatta yurdi menanuh jogeman ngeritik dunia teman-teman. Kita nanti di akhirat semua memori kita tentang dunia. Kita ning swarga ya mergo prestasi kita di dunia ya lewat sujud sedekah macam-macam. Kita nanti masuk neraka referensinya ya zaman kita di dunia. Ya, maka dunia ini rumah yang super istimewa. Asal syaratnya liman kedhe wong tazawada kang sangu sapa man min sanging dunya di akhirati karena akhirat man hatta yurdi asih ngridano sapa man robbahu ing pangerane man. Dadi ning dunya sujud lomo atine apik, kabeh orientasine golek ridane Allah. Kalau kamu demikian dunia iki rumah super karena rumah yang mengantar kamu ke surga. Tapi wabi sadar ad-darud dunya. Ele-ele omah ya dunya. Liman kedhi wong sodat kang ngalang-alangi apa dunya ku ing man an akhirati sing akhir man wa qasarat lan pepeko sapa man, ceroboh sapa man bi ing dalam iki anridho robbi. Dunia itu ele-ele omah jika itu menghalangi kamu sangka ridane Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Hakim. Wasuhulan medhit bil fadli kan luwian. Ail buklu tegese medhit bima kan perkara zada kang tambah apa mak hajati sing hajate man bidalikal wektu ing dalem kono-kono wektu. Wariba lan ora ikhlas fil amal ing dalam amal etar kul ikhlas tegese ora ikhlas fil amal ing dalam amal bimula hadati wirillah lan delok liyane Allah fil amal. Ruya anahu qala satuna sithik banget siksa azaban yaumul kiamat kuman wong. Ele-ele siksa ning kiamat, siksa paling dahsyat di hari kiamat iku ngene kanggo sapa? Man iku kanggo wong yuri kang ngetokno sapa man memperlihatkan anasa ing manusa liya. Orang yang memperlihatkan ke manusia yang lain anafihi khairan
bahwa dia punya kebaikan, wala khairofi, padahal hakikatnya tidak punya kebaikan. Kalau saya wong kebar pesona itu, kesannya baik, padahal tidak ada kebaikan. Kesannya soleh, dibeli rasoleh belas, itu modus, parah. Nanti para larani sekso orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia soleh, padahal tidak soleh sama sekali. Arwahul din, makanya bener, biasa wae kan. Ya, boy, sampean sing biasa wae. Ojo ngetono soleh nemen-nemen, nek ora soleh malah diaudit be pangeran apa? Biasa untuk guyu-guyu, biasa guyu banter. Padahal guyu banter mari mati hati. Tapi nek aku khusuk modus itu, dadi milih di kaya hisab guyu banter apa di hisab menang terus modus pura-pura soleh ayo milih di. Berat di hisabnya. Berat pura-pura mereka kok pura-pura terus ngomong udah gak bener. Padahal kadang nggak ngerti sama sekali. Salam ya Kang Arab. Waru ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man utai sapani wong aro iku memperlihatkan sapa man anasa ing manusa. Diperlihatno faqoma ing sadhuwure perkara indahu kang sadhuwure man nal khosah sing wedi pengiran. Fa wa munafik. Orang yang memperlihatkan dirinya ke orang lain seakan-akan dia itu takwanya kelas A, itu munafik. Wong kelas biasa wae kok. Sidi-sidi astagfirullah. Sidi-sidi astagfirullah. Sebelum arah wong hiburane delok macam-macam. Tapi nak dengar pun astagfirullah. Sono wong ngrasani wong liya astagfirullah. Wong bakas politik astagfirullah. Saiki wong dolali akhirat. Padahal jebule nek ning omah ujube ra karuan sombonge gak karuan. Orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia seakan-akan soleh, padahal tidak soleh, bahwa munafik. Panika aku mulane roh kowe beling wah iki wong jujur. Pasti jujur ya pancen tenan beling ngono maksudnya. Tapi nek ana wong saleh coba tuduh jangan-jangan modus. Ya ora usah ngono ya. Maksudnya mikir awakmu dhewe lah apa mikir wong liya. Tapi jelas man arana safaqa ma indah minal khasyah bahwa munafik. Rawahul Bukhari waduh. Repot nek Imam Bukhari. Karena misalnya rawine gak Bukhari ya paling hadis masalah kan. Oh, ndak hati sohah, ndak bisa dibuat pegangan kan gitu. Dan Rawal Bukhari tuntas ya, Pak. Ya, sesuai biasa ya, kamu harus biasa. Kalau dulu tak senengi bapak dulu itu biasa. Mau nak isuk nanti nih, biasanya bapak melaku ya, ada keturunan, ada buatan melaku. Kalau tak kok itu yang ibadah itu budi, nggak ada duit, bapak. Bingung nggak mending duit duit ya. Ya sekarang kita ada duit kan jajan, ya ramai sih biasa. Terus kadang dia yang marung bayar udah 100.000. Zaman bapak sana di 100.000. Iya duit pak agen tak emus boleh. Oh lagi duitmu paling cilik. Bapak sedang dikuyan. Ya dulu ya saya eskal kenapa gitu. Saya ngerti. Bapak ini ingin mentertawakan dunia. Itu jauh sih lucu-lucunan. Dunia wala ibu apa? Wala bener sih ya. Mereka ngaku-ngaku terus nilai konco-koncone kadang 3 kilo, 4 kilo Islam laku. Nggak neng dalan ketemu angkot terus numpak angkot. Ya santai. Saya nggak ngasih mobil, kok bapak kalah. Mana ya nurun pulau ngebis di biasa ke mobil ini. Bapak ini terus gabungan mobil sebenarnya kadang melaku numpak angkot. Kadang supir yang jenis rotor kena bapak. Jadi temu di stasiun Temon pulau Ternon. Sekuan enak jadi supir. Enak ya, enak jadi kiai dan lucu neraka. Kayak sowan deh. Sing kula kenang bapak cerita debatnya wong larat wong sugih niku paling tak kenal. Wong larat itu nak poso kan tetap majul, kadang majul buruh wong. Kan repot wis majul iki buruh wong. Protes ning wong sugih. Enak jenengan wong sugih. Poso turu ning omah ndelok TV, kula niku wong larat. Dadi nek poso iku berat, wis poso iki majul buruh upo. Umumnya wong larat kan cara berpikir begitu. Kowe rasa tak warai kan nglakoni. Maksudnya ora tak warai. Dhewe sing sugih enak, lho enak jenengan. Lho ni wong sugih. Ditangi turu ngopi, sarapan pecel, mengke awan sithik rames, mengke sore nyate. Dadi sing kula tinggal mangan niku kathah. Nek jenengan kan biasa ramangan. Lagi wong melarat itu sadar kan wong melarat itu kan enggak tahu berpikir cara wong sugih. Jadi ngenteni diwarai cara berpikir wong sugih ngene. Akhirnya sing melarat iku oh nggih sami-sami berat. Wong sugih poso berat. Karena banyak yang ditinggal. Ini mau esok ngopi misalnya pecel awan titik ramah, nggak awan gudeg nggak. Pemenang deh, wong Surabaya nanti kan sopan yang makan acara. Jujur ini semuanya ditinggalkan.
Jenengan kan pun biasa ninggal ngoten sekanten. Wong jenengan tiyang melarat. Akhirnya nggih sami-sami repot. Niku kancane bapak. Bapak itu kanca sugih Surabaya. Nah, bapak nape itikaf sama masjid tampil ngajak melarat. Nah, dua orang ini debat ditunggu di bapak. Jadi kayak bos batik. Zaman itu sempat BMW. Wah, itu angger ribu. Angger tanggal selikur ngajak itikaf bapak. Marah nih bapak gue BMW. Sonaruan. Mau itikaf. Minggu itikaf nih masjid Tuban itu lagi rong jam. Mau medal boleh sate. Jadi jedane itu nyate. Mau itikaf nih. Mau itikaf. Nah, lebar rong jam medal mali. Boleh ketangguh itu. Sing melarat yo melok. Jadi mau itikaf bawa BMW. Amin jeda. Tiap sajam jeda. Sing melarat urung-urung kok leren. Orang-orang salah itu dulu. Akhirnya barang si Sugih domo tuh semaran, derek. Kalau gak ada rencana, nanti kalau nanggir umurnya mentambah mau rencana punya itikaf seperti itu. Kenapa di daftar monggo nanti itu itikaf jeda, itikaf tapi gue BMW no, sanggup. Jadi misalnya 21 yang masjid Tuban, kok 23 yang masjid Demak, pokoknya boleh masjid wali-wali. Semarat itu karena langsung full, maksudnya itikaf full. Sing juga tiap sajam untuk jeda. Kiai ini seneng jeda santai wae. Menjoro kiai mau itikaf di masjid ibadah, nyeneng bakul yo. Kiai kan ilmu akeh, dari bapak tenang ae. Lah aku kiai ning dua ibadah tenang ae. Santai. Ya kan tadi. Sebetulnya berpenampilan soleh kalau benar-benar nggak soleh itu masalah. Man aron nasa fokoma inda minal khasyah bahwa munafik. Jadi orang yang mempertontonkan, memperlihatkan ke orang lain seakan-akan dia punya kelas khasyah, punya kelas takwa yang luar biasa, padahal dia takwanya biasa-biasa saja. Itu bahwa nanti kalau jadi kejo itu biasa wae. Nanti sarah ulo mbah mun alim-alim wae poso ya biasa. Nggak terus over ibadah ya biasa. Sing luar biasa itu amal mereka. Tapi ya penampilannya apa? Biasa. Sarang pulau soleh-soleh orang terus sidik-sidik istighfar biasa. Bukan berarti mereka ada istighfar karena takut memperlihatkan kesalahan di luar kapasitasnya. Keman aron nasa fokoma indah minal khasyah bahwa munafik. Makanya sarang pulau soleh-soleh malim-malim itu biasa. Sarang pulau orang bangun ketemu bapak ikut-ikut ketemu empat ikut-ikut. Wah pulak balik orang alim-alim ketemu ikut-ikut. Ya biasa. Ya karena tadi mereka adalah orang-orang yang menjaga keikhlasan. Warwiya annahu qol inna wa satana wa ta'ala harrama. Iku ngaramno sapa wa ta'ala jannata ing swarga ala kulli mura'in ing atase saben-saben wong sing riya, sing mempertontonkan amal yang di atas apa kapasitasnya. Wa ngriwatane hadis sapa Nu'aim terus terakhir sing masalah berat wali jabulan wong mau bangga biro iklan pendapat ide kayak sekarang setiap orang hanya mengagumi pendapat kubunya sendiri tidak menangi dewi cara Jawa itu termasuk perusahaan itu ini istisan itu sing anggap apik mau diaklihi kelan akali wong dhewe wadat diri lan oleh ngatur awake dhewe. Jadi kalau aturan yang dia bikin dianggap yang terbaik, mengkritik orang lain, wah aturannya harusnya nggak seperti ini. Nah ketika aturan versi dia dianggap yang terbaik, itu jenis ijab birro'i dan itu mari dunia rusak. Wat aruf ulan ngerasa kumo luhur rif'ah maknanya dhuwur, maknanya ngerasa kumo luhur ngerasa paling tinggi bidali kelawan akui wadat fiwalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.